Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Tentunya kita duduk di sini untuk fokus di dalam beribadah, untuk iktikaf, menginginkan sesuatu tentunya. Tidaklah antum datang kemari ke tempat ini padahal kita punya kasur yang empuk, ya, kita tinggalkan. Tentunya dalam rangka ingin malam di bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir ini, kita ingin bisa memaksimalkan semaksimal mungkin sehingga dalam pencarian kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan, karena kita maksimal mengusahakannya untuk menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tentunya juga kita tidaklah kemari kecuali dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah. Namanya manusia tidak lepas dari perbuatan dosa. Mungkin bisa jadi tergeraknya hati kita pada saat ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang di hari-hari yang sebelumnya kita masih lalai dan belum maksimal. Dan ingat bahwasanya keberhasilan seseorang itu ada di akhirnya. Keberhasilan seseorang itu ada di akhirnya. Dan ini merupakan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kita sekarang yang berkumpul di sini semuanya sholat berjamaah, makan juga barengan seadanya, gitu kan? Dengan berbagai macam fasilitas yang kurang, tetapi karena tujuan yang sama, ingin mendapatkan pengampunan Allah. Dan bukan hanya pengampunan Allah, karena pengampunan Allah itu dosa kita itu ditutupi. Yang lebih dari itu pemaafan Allah Jalla wa'ala. Makanya hikmah kenapa di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam yang diharapkan di situ adalah malam Lailatul Qadar, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pemaafan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bersama-sama fa'fu anna. Ya Allah, Engkau pemaaf, mencintai pemaaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Berbeda tentunya pemaafan. Jadi betul-betul tidak ada dosa. Dan bukan hanya dimaafkan ya Allah, kami berharap kami ini dimerdekakan dari siksa api neraka, dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini Allah kabulkan dan kita berhasil. Tentunya kesempatan kita di saat iktikaf ini betul-betul untuk difokuskan untuk mencas keimanan kita, mencas rohani kita, dan di antara salah satu dalam rangka untuk mencas keimanan kita mentadaburi firman-firman Allah. Karena tidaklah Al-Quran ini diturunkan kecuali untuk ditadaburi, untuk dipahami. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau memahami Al-Quran, ataukah hati mereka yang terkunci? Atau dengan arti lain, bahkan hati mereka itulah yang terkunci. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dalam perenungan yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini menambah rasa takut kita akan siksa api neraka dan harapan kita akan surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat mulia yang terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 11 ini, sebelumnya silakan Farid dibaca dari ayat 6 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم
بهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Barakallahu fiik. Kalau seandainya kita perhatikan ayat demi ayat di dalam Al-Quran, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, ketika dulu Allah Tabaraka wa Ta'ala di awal-awal surat Al-Muluk menerangkan tentang dalil-dalil akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita atau Allah menginformasikan tentang dihiasinya langit itu dengan bintang-bintang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwasanya dijadikannya bintang-bintang itu diciptakan dalam rangka untuk melempar syaitan. Ini di dunia. Jadi bintang-bintang diciptakan dalam rangka untuk melempar syaitan. Ini di dunia. Kemudian setelah itu Allah menerangkan bagi mereka syaitan itu di akhirat apa? Allah mengatakan wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Bagi setan-setan kami sediakan bagi mereka siksaan yang api yang menyala-nyala. Jadi mereka setan-setan itu di akhirat disiksa dengan siksaan yang menyala-nyala. Nah, kemudian tatkala Allah Jalla wa Ala menjelaskan atau menerangkan, menginformasikan kepada kita balasan bagi syaitan-syaitan di akhirat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita balasan bagi orang-orang kafir juga. Seperti demikian, walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi mereka orang-orang yang kafir adalah siksa neraka jahanam, dan siksa neraka jahanam adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali sampai akhir ayat. Lalu setelah itu mereka berkata, "Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya kami mendengar, kami paham, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka mereka syaitan dari kalangan jin, bagi mereka adalah siksaan sa'ir. Bagi mereka orang-orang kafir juga mendapatkan siksaan as-sa'ir. Jadi berpindahnya dari satu ayat ke ayat ini, kemudian setelah itu jadi saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan balasan ahlul iman bagi orang-orang yang beriman setelah ini. Tapi kita sekarang sedang menjelaskan bagaimana
bagi mereka orang-orang kafir. Bagaimana bagi syaitan-syaitan di akhirat, begitu pula orang-orang kafir di akhirat. Ini semuanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan kembali kepada apa yang Allah terangkan pada permulaan surat yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan. Untuk apa ya ikhwah? Untuk apa teman-teman? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan yang paling mencontoh Nabi SAW. Kemudian setelah itu akan terjadi perbedaan tingkatan antara mereka, ya, tergantung perbuatan yang dilakukan di dunia, tentang balasan yang akan didapatnya, baik itu di dunia, baik itu di akhiratnya. Bagi orang yang di dunianya kafir, nggak benar, maka akan mendapatkan siksa yang sa'ir, yang menyala-nyala. Dan bagi mereka yang baik, tentunya betul-betul di dunianya itu berusaha untuk memperbaiki amalannya, untuk mengikhlaskan amalannya, maka bagi mereka itu akan mendapatkan surga naim, surga yang penuh kenikmatan, surga yang penuh kenikmatan. Ini secara global ya, tentang perenungan ayat yang barusan dibaca. Adapun kalau kita satu persatu, maknanya seperti ini. Di ayat yang ke-6 Allah berfirman, walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, adzabu jahannam, siksaan neraka jahanam, wa bi'sal masir. Bi'sal masir adalah bi'sal ma'al, buruknya tempat kembali, seburuk-buruknya tempat kembali, itu arti bi'sa al masir. Kemudian setelah itu Allah berfirman, idza ulqu fiha, apabila mereka orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam api neraka, sami'u laha syahiqan, mereka akan mendengar suara teriakan. Arti teriakan di sini syahik ini arti makna, bukan arti asalnya. Karena asal arti syahik itu adalah ada suara yang kuat dari dalam asalnya. Tapi pemaknaannya akhirnya di ulama tafsir seperti Ibnu Jarir dan juga ulama-ulama yang lainnya akhirnya memaknakannya syahik itu adalah suara. Lalu mereka mendengar di dalam api neraka itu suara teriakan, suara yang berteriak, suara yang berteriak, ya, sebagaimana dikatakan oleh, ya, kita mudah-mudahan melindungi kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, jagalah api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Ya, terutama ibu-ibu, karena ketika Rasulullah diperlihatkan bahwa ke neraka, dan itu ada ternyata yang paling banyak penghuni neraka itu wanita. Maka jagalah ibu-ibu, ya, agar ibu-ibu tidak termasuk di antara sekelompok manusia yang ada di dalam api neraka dengan banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya dengan sebutir kurnya. Intinya bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menginformasikan di dalam ayat ini, ketika orang kafir dilemparkan, mereka mendengar suara yang sangat kencang.
Dan kondisi neraka itu tamur, wahia tamur, dalam keadaan tamur atau tafur, wahia tafur, fauran. Fauran itu apa artinya? Mendidih. Kata Imam Ats-Tsauri itu mendidih. Coba bayangkan, kalau seandainya biji yang sedikit ada di air yang banyak. Biji ada di air yang banyak. Ketika mendidih bagaimana? Ke atas, ke bawah, cepat berputar-putarnya. Itulah arti wahia tafur. Goncangannya, ngagotroknya, gerakannya sangat kencang sekali. Begitu kondisi api neraka itu. Bergoyang-goyang, ngagotrok. Seumpama biji yang sedikit di air yang banyak sedang ngagotrok, ngedidih bagaimana? Wahia tafur. Api kondisinya seperti itu. Dalam kondisi mendidih, bayangan mendidihnya gotroknya itu seperti biji di air yang banyak, yang sedang mendidih. Berbeda kalau seandainya beras yang banyak di air yang sedikit, tidak ngagotrok, menetap seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud dengan tafur adalah biji yang sedikit di air yang banyak, yang sedang mendidih. Goyangnya bagaimana? Goncangannya bagaimana? Seperti itulah kondisi api neraka. Kata Imam Ats-Tsauri, tagli bihim, mendidih kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Kepada mereka itu siapa? Kepada orang-orang kafir. Bahkan neraka itu bertanya lagi, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan lagi yang dilemparkan ya Allah? Saking gedenya neraka, minta tambahan. Apakah ada tambahan lagi? Sampai dikatakan cukup. Berarti terus sampai penuh. Kemudian setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di ayat 8 dan ayat 9-nya, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir sebagiannya itu terpisah dari sebagian yang lain dari saking marahnya api. Dari saking marahnya api, hampir terpisah sebagiannya dari sebagian yang lain. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalam api sekelompok manusia, sa'alahum khajanatuha, penjaga api neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kemudian yang dilemparkan ke dalam api neraka itu menjawab, qalu bala, mereka menjawab, ada yang memberikan peringatan. Qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami yang memberikan peringatan. Namun apa? Fakadzabna, namun kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan tidaklah Allah menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian kecuali berada, in antum illa fi dhalalin kabir, kecuali berada di dalam kesesatan yang besar. Kalau kita renungkan teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Bapak Ibu, para peserta iktikaf yang saya hormati dan saya sedang sekali dengan wajah-wajah yang Masya Allah gitu, merindukan akan ampunan Allah, merindukan akan pemaafan Allah, merindukan akan pembebasan dari api neraka. Perlu kita perhatikan ya, bahwasanya Allah itu sangat adil kepada makhluknya. Bahwasanya Allah tidak akan mungkin menyiksa seorang pun kecuali setelah menegakkan hujjah, kecuali setelah mengutus para utusan Allah kepadanya.
Itulah keadilan Allah. Gak sekonyong-konyong disiksa aja, enggak. Mesti sebelumnya ada hujjah dulu, diutusnya para utusan Allah. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami akan menyiksa sehingga kami mengutus seorang utusan. Wa ma kunna mu'adzibin, bukan mu'adzabin. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tadi tidaklah kami menyiksa sehingga kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah sekali lagi maha adil kepada makhluknya. Allah tidak akan menyiksa kepada siapapun kecuali setelah tegaknya hujjah kepadanya, setelah dikirimnya para utusan Allah kepadanya. Allah tabaraka wa taala berfirman, coba di dalam surat Az-Zumar ayat 71, sehingga apabila mereka didatangkan futihat abwabuha, pintu neraka akan dibuka. Wa qala lahum khajanatuha, lalu penjaga api neraka berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepada kalian para utusan yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian pertemuan hari kalian ini. Qalu bala, mereka menjawab iya ada. Maka siksaan maha benar untuk orang-orang kafir. Jadi kalau kita renungkan bahwasanya celaan itu kepada diri mereka sendiri. Kenapa dulu di dunia nggak baik, nggak memaksimalkan adanya pemberi peringatan, untuk peringatan-peringatannya yang disampaikan untuk diamalkan, gitu, untuk didengarkan. Kalau udah di akhirat, penyesalan hanya tinggal penyesalan, dan penyesalan di akhirat itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Jadi kerugian itu sebenarnya tatkala tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh para pemberi peringatan di dunia, ya kembali kerugian kepada diri mereka sendiri. Ketika di akhirat hanya sekedar menyesal, dan menyesal di akhirat itu apakah bermanfaat apa tidak? Sama sekali tidak memberikan manfaat. Yuk ngaji, tetap nggak ngaji misalnya. Yuk ini, yuk itu, tetap tidak misalnya. Nanti penyesalan hanya di akhirat, bukan di dunia. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, penyesalan orang-orang kafir. Wa qalu, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqilu, kalau seandainya kami mendengar dan kalau seandainya kami memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Kalau seandainya dulu kami, akal kami memahami, kalau seandainya akal kami memahami, akal kami mendengar apa yang Allah turunkan dari kebenaran, tentu kami ini tidak menjadi orang kufur kepada Allah dan tidak menjadi orang yang tertipu. Akan tetapi karena kami ini tidak paham dengan apa yang dibawa oleh para pemberi peringatan, dan akal kami tidak paham kepada apa yang bimbingan-bimbingan kepada kami untuk mengikuti mereka para pemberi peringatan, jadilah kami orang kafir. Berarti di sini pengakuan akan kekafiran mereka, akan dosa-dosa mereka, akan kesalahan-kesalahan mereka, tapi tetap aja pengakuan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sabil. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, tapi tetap apa tempat kembali pengakuan mereka, penyesalan mereka? Apakah menjadikan mereka selamat dari api neraka? Tetap mereka itu tersungkur ke dalam api yang menyala-nyala.
Subhanallah. Kemudian kalau kita renungkan teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ketika Allah berfirman, setiap kali dilemparkan sekelompok manusia, total itu kelompok manusia yang lain dilemparkan, penjaga api neraka itu bertanya kepada mereka, ya, betul seperti itu. Sebenarnya ini dan yang sebelumnya dan apa yang setelahnya tidak diragukan. Bagi orang-orang yang berakal akan membuat ringan segala apa yang dirasakannya di dunia, dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam rasa sakit gitu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kita renungkan ini, setiap kali dilemparkan sekelompok manusia ke dalam api neraka, lalu penjaga api neraka bertanya kepada mereka, ini bagi orang yang berakal akan membuat ringan segala apa yang dilemparkan, yang dituduhkan di dalam kehidupan dunia, dari berbagai macam tuduhan, dari berbagai macam celaan, dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam kefakiran. Tidak ada apa-apanya. Ringan bagi orang-orang yang berakal. Kena siksa yang hakiki, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepedihan yang hakiki adalah di sana ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika digiring, dimasukkan ke dalam api neraka sekelompok. Kalau sekarang bisa ketawa-ketawa, bahagia-bahagia, bahkan mencemoohkan orang-orang durhaka kepada orang-orang yang taat. Ingat, kebahagiaan bukan kebahagiaan sekarang ini. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Begitu pula kepedihan yang hakiki adalah kepedihan nanti di akhirat kelak. Makanya bagi orang-orang yang berakal akan menjadi suatu hiburan, akan menjadikan apapun yang terasa dari kepedihan, kefakiran di dunia itu tidak ada apa-apanya, ringan itu semuanya. Karena azab siksaan yang hakiki adalah di sana. Ketika digiring ke dalam api yang menyala-nyala, dalam kondisi api begitu marah, dengan meneriakkan suara yang begitu dahsyat, hampir sebagiannya dari sebagian yang lain pecah atau berpisah. Maka kedudukan yang seperti ini selayaknya bagi kita hamba-hamba Allah Jalla wa'ala untuk takut, untuk merenung, memikirkan, sehingga menjadikan seseorang tatkala menerungkan dengan kondisi keadaan di api neraka demikian, membuat tidak terlalu keinginan terbesarnya hanya dunia belaka. Yang dunia itu hanya sementara, dan tidak menjadikan keinginan terbesarnya itu adalah dunia, tapi akhirat yang menjadikan keinginan terbesarnya di dunia ini. Itu saja, karena sekali lagi inilah yang harus selalu ada di kelopak mata kita. Kita selalu terus mempersiapkan diri kita untuk hari yang pasti. Tempat kembali kita bisa menjadi kesenangan yang terus menerus, bisa menjadi suatu kecelakaan yang terus menerus. Maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang celaka. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini, dengan maksimalnya kita untuk mencas keimanan kita dengan ibadah, maka kita terbebas dari siksa api neraka.
tanda kebaikan seorang hamba adalah di akhirnya. Tanda kebaikan seorang hamba ada di akhirnya. Bersyukurlah kepada Allah kita masih hidup dan diberikan waktu oleh Allah Jalla wa'ala sekarang ada masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, ketundukan, sehingga Allah Jalla wa'ala memilih kita semuanya itu termasuk hamba Allah Jalla wa'ala yang diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Itu saja ya perenungan pada kesempatan malam ini. Insya Allah akan terus begini setelah sholat taraweh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang mungkin dengan kegiatan ibadah masing-masing, silahkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.